Selamat siang semuanya teman-teman. Halo, selamat siang, Bu. Siang, Bu. Salam Oke, kenal kayaknya ya. udah kayak waktu yang pas nih, udah jam 1. Kayaknya kita mulai aja nih, Kak Hansel. Oke. Selamat siang nih semuanya buat para peserta dan partisipan untuk workshop kita kali ini. Nah, jadi pada Jumat kita yang ceria kali ini, kita bakalan ngadain workshop. Itu nggak, Ri? Betul banget tuh, Kak Hansel. Sebelum itu, perkenalkan, aku Ria dan teman aku Hansel. Kami dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa Angkatan 2020, Institut Teknologi Del, yang akan menjadi moderator selama workshop ini berlangsung. Salam kenal semuanya. Salam kenal nih. Oh iya, ngomong-ngomong sebelum kita mulai ke acara nih ya, Ria nih apa kabar nih? Sekarang nih udah lama nih ya belum jumpa nih. Apa kabar Ria? Puji Tuhan kabar baik. Kalau kamu, Sel, gimana kabarnya? Kalau aku sih sekarang ya masih baik-baik aja sendirian kali ini ya. Kalau kau kan ya kita udah tahu ya. Udah. Sekarang kita back to topik ya. Karena hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih dari seluruh partisipan dan tentunya pembicara kali ini semoga baik-baik aja ya kabarnya. Karena hari ini kita ngadain workshop loh. Betul banget tuh ya. Nah, jadi nih buat teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen sekalian, kali ini kita akan mengadain workshop dengan judul tema yang dibawakan ialah Challenge and Innovations in the Supply Chains in Industry 5.0. Oh, pas nih, mungkin aku nggak supply chain berarti kayak pemasokan barang atau produk gitu kan, Ri? Kalau kau gimana, Ri? Wah, bener banget nih, Sel. Aku juga mikir tuh kayak lebih ke pembahasan inovasi gitu loh. Kalau gitu gimana dong ya alur pemasok-masokan ini? Ada Sabar, baiknya kita Ri. bahas lebih Sabar. mendalam ya. Tenang Ria. Ria udah mulai penasaran nih sama teman-teman buat kita mulai workshop kita kali ini. Tapi sebelum itu, biar semuanya makin semangat nih, gimana kalau kita main games dulu nih, Ri? Biar makin semangat gitu sebelum kita mulai. Wah, ada gamesnya nih. Asyik banget gak sih? Apalagi kalau dibilang gamesnya itu berhadiah. Oh iya, ada bukan games, kami persilahkan. Oke deh, jadi mungkin games kali ini kita akan mulai lewat kuisis. Jadi itu teman kita udah ngirim link dari chatbox untuk ke link games untuk link gamesnya. Jadi buat seluruh partisipan silakan mengikuti games karena akan ada hadiah menarik yang sudah disediakan oleh panitia. Baiklah kepada panitia yang membawakan games, kami persilakan. Teman dan adik sekalian bisa masuk ke dalam link dan kodenya sudah tertera di chat box. Sekali lagi untuk link kuisisnya sudah tertera di chat box.
Sekali lagi kepada seluruh teman-teman partisipan, ayo yuk sekarang link games yang diberikan. Ayo teman, kakak dan adik, peserta kuisisnya masih ada 25. Kepada seluruh partisipan diharapkan join melalui link yang ada di chat box. Terima kasih.
Oke deh, buat teman-teman semua partisipan, gimana gamesnya tadi? Seru nggak? Mungkin agak gimana gitu ya, karena pertanyaannya juga lumayan ya, tentang supply chain. Nih, oke deh pemenangnya untuk games kali ini, selamat kepada teman kita Monica dan saudari Susi. Wih, selamat dibuat kedua pemenang kita games kali ini, silakan menghubungi panitia. Keren ya mereka bisa tahu tentang supply chain walaupun masih kita akan mendengarkan materinya sebentar lagi setelah dari sini. Untuk Baik, masih pada semangat nih kan, walaupun mungkin beberapa harus move on dulu. Kita masih semangat nih kan? Baik, kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Kami harap para peserta semakin semangat nih ya, karena sebentar lagi kita akan masuk pada pembahasan yang dinanti-nantikan. Agar acara kita dapat berjalan dengan lancar nantinya, ada baiknya kita buka acara dengan doa. Kepada yang membawakan doa, kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Saya bawakan dalam ajaran Kristen Protestan. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga atas berkat serta rahmat yang Bapa berikan kepada kami dari hari yang telah berlalu hingga pada saat hari ini. Engkau tahu ya Bapa, saat ini kami sedang melaksanakan webinar kami. Kiranya Bapa memberkati acara kami ini mulai dari awal hingga akhir, agar berjalan dengan manfaat bagi kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Bapa memberkati siapapun kami yang terlibat dalam acara ini, baik kepada Ibu pembicara kami pada hari ini, beliau kesehatan, panjang umur, serta berkat yang daripadamu, sehingga beliau selalu dapat bersuka cita. Berkati juga moderator serta kami mahasiswa yang ikut serta dalam acara ini, berikan kami kesehatan serta kami, sadar bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, kiranya Bapa mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami layak disebut dalam Yesus Kristus, kami bersatu di dalam doa. Amin. baik, terima kasih kepada saudari Melati yang sudah membawakan doa pembuka untuk workshop kita kali ini. Oke deh, selanjutnya sebelum kita mulai masuk nih ya ke pemaparan materi dari Ibu pembicara, yuk kita dengarin dulu kata sambutan dari Ketua Hima Merah kepada Bang Saudara Ishak yang sudah menyusun acara yang sangat tentunya. Selamat siang untuk kita semuanya. Pertama, kesininya kita masih dapat melakukan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada memaparkan materi dalam waktu dekat. Dengan acara ini, saya berharap kita dapat menambah dan ilmu ini dapat kita gunakan di dalam dunia kerja nanti. Semoga kita semua dapat menerapkan tersebut di dunia kerja nanti. Demikian kata sambutan dari saya selaku Ketua Hima Merah. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang sudah memberikan kata sambutan sebagai pembuka acara kita pada hari ini. Nah, pasti teman-teman yang lain udah pada nggak sabar ya untuk menerima ilmu dan mendengarkan banyak hal yang bermanfaat sesuai dengan tema kita hari ini. Betul banget, Turi. Oh ya, sebelumnya nih, sesuai dengan banyak patah yang udah sering kita dengar nih ya, kan ada yang bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka selanjutnya. Nah, jadi sebelum itu yuk kita kenalan dulu yuk dengan pembicara kita kali ini. Izinkan saya untuk men-share daripada biodata beliau. Nah, jadi buat teman-teman semua peserta kali ini, pembicara narasumber kita kali ini ialah Ibu Dr. Insinyur Berti Argiantari MM CISC, yang mana beliau lahir pada Semarang 17 Agustus 1970. Beliau menempuh pendidikan kuliah hingga sampai gelar S3 di Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Dr. Sains Manajemen dan lulus dengan predikat cum laude. Nah, berikut adalah beberapa pengalaman beliau bekerja.
beliau pernah bekerja sebagai Operational Procurement Manager di PT Kalbe Pharma Tbk, juga pernah menjadi Global Supply Chain Deputy Director di PT Kalbe Pharma Tbk juga, hingga sekarang beliau sudah menjadi Chief Executive Officer atau CEO pada PT Mostrans Global di Gilog. Wih, dari background-nya beliau keren banget ya kan, Ri? Jadi makin nggak sabar nih buat dengar pemaparan materi dari beliau nih. Wah. Kita hari ini pasti seluruh partisipan udah sangat materinya. Betul banget tuh, Ri. Oh ya, buat teman-teman semua, sekiranya saat Bu Berti menjelaskan ada pertanyaan, silahkan langsung diberikan pertanyaannya lewat chat box, karena kita akan ada sesi tanya-jawab setelah pemaparan materi dari beliau. Baiklah, tanpa berlama-lama kemudian, kepada Ibu Berti kami persilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih. Ya, terima kasih Hanser ya luar biasa ya kalian ya. Jadi semua rekan-rekan dari Dell University, prodinya manajemen rekayasa ya, luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang saya sharingkan bisa memberikan insight penambahan wawasan juga ya buat teman-teman, karena kebetulan saya ini memang background-nya praktisi gitu ya. Sudah lama banget berkecimpung di dunia supply chain, khususnya saya ini di bidang healthcare farmasi. Ya, jadi sejak awal mula karir saya tuh saya bergabung di PT KB Pharma ya, dan sejak awal pun saya juga di bagian supply chain event sampai sekarang, hanya saja sekarang lebih fokusnya ke bidang transportasi yang nanti saya akan jelaskan nih di belakang ya. Jadi memang supply chain ini dunia yang sangat menarik banget ya kan, saya sendiri juga memang memiliki passion di sana, karena ya tanpa supply chain saya rasa kita sendiri juga nggak akan bisa mendapatkan produk-produk yang kita inginkan di keseharian kita ya kan, bahkan hiburan sekarang yang kita tidak bisa pisah ya dari gadget teknologi. Nah, itu semua juga peran dari supply chain. Ya, jadi apa namanya nanti yang saya akan jelaskan, karena memang itu memang saya dari sisi pendidikan ya, background-nya ini adalah sebenarnya ketemunya di kesehatan ya, akhirnya lah pharmaceutical ya, fokusnya di supply chain. Kemudian saya melanjutkan lagi di Universitas Indonesia ya kan, waktu itu ambil di magister manajemennya, dan belum lama ini kemudian ke jenjang doktoral di SBM ITB di Jakarta ya. Jadi saya banyak mendapatkan pengetahuan lah. Jadi ya walaupun waktu itu ketika memulai S2 maupun S3 itu kalau bisa dibilang udah nggak muda lagi juga gitu ya. Saya waktu melanjutkan S2 aja anaknya 2 ya, kecil-kecil. Jadi di sela-sela apa namanya kerja, terus juga punya 2 anak, kuliah, ya puji syukur semuanya bisa terlewati. Ya waktu saya mengambil dokter juga nggak kalah challenging juga gitu ya. Kerja iya, ya sambil juga anak-anak sudah beranjak besar. Jadi memang intinya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar ya, karena belajar itu tidak mengenal umur, tidak mengenal situasi, dan itu akan sangat baik gitu ya buat pengembangan diri kita sendiri seperti itu ya. Jadi saya juga titip ke teman-teman ini yang saya lihat masih muda-muda semuanya ya, seumuran anak saya sepertinya gitu ya, untuk terus mengembangkan diri teman-teman ya. Jangan pernah ragu untuk bertanya ya kan. Terus kemudian sekarang informasi itu juga sudah sangat mudah didapatkan di mana-mana, begitu klik
Google gitu ya. Google itu semua informasi yang kita inginkan bisa kita dapatkan dalam hitungan detik ya. Jadi itulah proses untuk kita terus belajar bagaimana kita memiliki growth mindset ya untuk terus mengembangkan diri. Jadi saya yakin sesi siang ini juga merupakan sesi teman-teman untuk apa ya, membuka wawasannya, mengosongkan apa ya namanya, pikirannya gitu ya untuk menerima sesuatu yang baru ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan insight ya, tambahan wawasan untuk teman-teman semuanya. Oke, sekian perkenalan awalnya. Saya bisa masuk ke materi ya, Ria dan Hansel ya. Boleh banget, Bu. Silakan, Bu. Oke, izinkan untuk saya share. Apakah sudah terlihat ya slide-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Saya full screen ya. Jadi kita akan bicara siang ini mengenai challenge Industri 4.0 ya, teknologi. Apalagi sekarang teman-teman ini anak-anak muda itu sama sekali sudah tidak bisa dipisahkan dari gadget teknologi. Ya mungkin ketika itu jauh banget perbedaannya. Kita ketika itu masih banyak hal yang kita lakukan tentunya pakai kalkulator ya, itu gitu ya. Tapi sekarang sudah dunia begitu cepat berubah, interconnected dengan baik. Ini juga berpengaruh kepada dunia supply chain ya. Nah, nanti saya juga akan jelaskan apa sih itu supply chain di belakang. Nah, kita melihat bahwa sekarang ini dunia ya business situation itu sangatlah kompleks ya. Makin hari bukannya makin gampang kompetisinya ya, tapi semakin sulit. Karena apa? Demikian ketat ya. Pelanggan, consumer itu maunya sekarang ini bisa dibayangkan ya, maunya serba cepat kalau pesen barang. Ya kan, terus kemudian harganya juga maunya yang kompetitif, yang murah. Begitu mahal sedikit, dia juga sudah lebih mudah untuk beralih. Apalagi dengan hadirnya e-commerce ya. Kalau dulu misalnya kita ketika shopping gitu ya, itu harus membandingkan satu dengan lainnya toko-toko gitu. Itu kadang tapi sekarang bisa dibayangkan dengan hitungan detik, semua transparansi itu muncul, ya kan? Kita bisa membandingkan satu dengan lainnya dengan sangat mudah. Ada beberapa platform e-commerce gitu, yang kita dengan hitungan sangat cepat gitu ya, pegang gadgetnya, kita tinggal klik ya dengan jari jemari kita, itu tuh kita langsung bisa kok ya kan membandingkan satu dengan lain dengan sangat mudah. Begitu yang satunya itu lagi promo ongkos kirim, ongkir, yang satunya enggak, pasti kita juga cepat beralih. Yang satunya lagi ada cashback gitu ya. Nah, sekarang begitu yang satu ada cashback, ada promo, yang lainnya enggak, itu pasti juga dengan mudah ditinggalkan. Ya, dalam satu platform pun juga kita bisa dengan mudah membandingkan ya kan harga toko satu dengan toko lainnya. Jadi saat ini tuh loyalitas dari pelanggan itu ditentukan ya kan seberapa kita tuh bisa memberikan ya kan sesuatu yang harganya murah, kualitasnya bagus, ya kan, tren lagi, sedang tren gitu ya. Terus juga on time delivery-nya bagus. Nah, ini yang membuat sekarang ini bisnis ini menjadi sangat kompetitif ya. Lalu juga situasi ekonomi kita lihat di luar sana sedang ya fluktuatif ya, kalau kita juga perhatikan dengan adanya disruptive event gitu ya, ini seperti yang terjadi sekarang gitu ya, adanya perang di Eropa ya kan antara Rusia dan Ukraina, tapi ternyata dampaknya itu sampai ke dalam negeri kita. Belum lagi mengenai adanya pandemi Covid ya. Kita di supply chain waktu itu luar biasa sekali disruption-nya gitu ya. Karena adanya shortage kontainer di luar ya kan, terus kemudian lockdown di berbagai negara karena kita melihat bahwa kalau kita bicara mengenai makroekonomi ya, kita ini masih ketergantungan dengan import ya, terutama di healthcare itu masih sangat tinggi. Jadi begitu terjadi disruptif di negara-negara di tempat kita mengimpor barang seperti di Europe, di China, di India, ya kan, itu pasti akan berdampak. Seperti kemarin ketika COVID pertama kali melanda ya, di China itu dia banyak melakukan lockdown, pembatasan-pembatasan. Belum lagi kemudian ada isu krisis energi, di mana pabrik-pabrik itu harus mengurangi pemakaian energinya, jadi dia membatasi jam kerjanya sehingga output itu turun drastis, ya kan?
Belum lagi untuk mendapatkan barang sampai ke Indonesia itu tuh ya cukup challenging. Belum lagi kita melihat dengan tren ketika pandemi, ya kan, itu produk-produk kesehatan yang terkait dengan COVID itu bisa meningkatnya berkali-kali lipat. Nah, sementara supply-nya nih ya tadi ya seperti yang saya ceritakan, sehingga antara demand dan supply-nya itu terjadi ketidak seimbangan. Nah, ini juga merupakan tantangan tersendiri. Jadi tidak heran ketika kita tidak bisa mengelola supply chain kita dengan baik, terkendala. Ya, misalnya kita ingin membeli vitamin gitu ya, vitamin D3 tuh ya contohnya yang sedang tren ketika COVID kemarin melanda. Di mana sebelum pandemi mungkin orang itu untuk mengkonsumsi vitamin D itu agak jarang gitu ya, tapi begitu pandemi melanda itu salah satu produk yang cukup laku sekali. Nah, itulah yang membuat imbalancing ya, jadi permintaannya mendadak tinggi tapi supply-nya tadi terkendala. Nah, itu adalah salah satu contoh akibat dari disruptive event gitu ya. Ada natural disaster, terus juga political disruption yang terjadi saat ini. Ya, ini orang juga sekarang ini ketika bicara supply chain, masing-masing perusahaan ya organisasi itu pasti akan membuat apa ya namanya ya pembatasan-pembatasan risiko yang muncul. Bahkan juga waktu itu sempat gitu ya, yang namanya WFH ya, work from home ini muncul gitu ya, yang sebetulnya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya gitu. Dulu kita kalau sekolah selalu datang, kalau kerja selalu datang ke kantor, tapi dengan adanya pandemi yang mendadak semuanya itu harus berubah. Nah, itu yang namanya teknologi menjadi sangat berkembang dengan cepat. Dulu siapa yang menyangka ya kita bisa komunikasi seperti ini dengan menggunakan Zoom gitu ya. Dulu nggak pernah kebayang. Dulu tuh kalau misalnya kita datang kuliah zaman saya, ya kan itu pasti datang dengerin Pak dosennya bicara, kita mencatat. Tapi sekarang dengan Zoom seperti ini, virtual meeting sudah menjadi keseharian di kita. Ya, kita datang sekolah juga cukup dengan menggunakan online, ya kan. Terus kemudian meeting juga online. Kita meeting dengan luar negeri juga sudah menggunakan Zoom. Nah, sekarang juga nih ya, saya di Jakarta, teman-teman di Sumatera Utara, sekarang kita bisa bertemu di sini, ya kan, saling berbagi. Nah, itu juga karena apa? Dengan adanya rapid teknologi, ya. Jadi perkembangan teknologi sekarang bagaimana namanya toko online, aplikasi itu saya rasa sekarang sudah banyak banget ada di handphone kita gitu ya, yang tadinya mungkin kita tidak terbayang sama sekali, tapi 2 tahun terakhir ini ya itu sangat besar sekali perubahannya. Nah, lalu juga adanya supply variability, harga, lead time yang tadi saya jelaskan, ya kan, perubahan demand yang sangat cepat ini membuat harga itu bisa naik dengan signifikan, dan perubahannya sangat signifikan sekali. Contoh, dulu orang nggak pernah pakai masker, ya kan, masker surgery, operation gitu ya. Pandemi ini sudah menjadi keseharian di kita yang namanya masker ini. Gimana dengan harganya? Pasti akan berbeda dengan ketika itu menjadi sesuatu kebutuhan. Bahkan di awal pandemi mungkin teman-teman juga bisa merasakan ya, namanya masker itu susah didapat, kalau ada pun harganya tinggi, inden lagi pemesanannya. Ini salah satu contoh yang ekstrim ya. Jadi memang supply variability-nya ini sangat fluktuatif seperti itu ya. Lalu juga economic volatility ini juga pengaruh kemarin dengan adanya perang Ukraine dengan Rusia, harga minyak juga naik tinggi, itu juga pengaruh. Bahkan kalau dengar nih ya, di Turki kalau kita lihat gitu ya, itu inflasinya bisa mencapai 70% dengan adanya krisis energi. Harga minyak, supply, segala macam itu pengaruh. Nah, ini yang sekarang kita alami, ya kan, sehingga di supply chain ini sekarang pasti sedang sibuk nih teman-teman di supply chain. Oh, bagaimana dengan supply gandum? Nah, itu pasti yang terkait dengan apa namanya, bahan baku gandum ya, misalnya nih kayak mie instan itu pengaruh, itu pasti mereka juga sekarang sedang sibuk bagaimana mengamankan supply-nya. Belum lagi customer sekarang yang lebih demanding ya kan, dibandingkan dengan beberapa waktu lalu. Mereka switchingnya tuh dengan sangat mudah ya kan. Loyalty itu hanya bisa didapatkan ketika kita bisa memberikan customer service level yang baik.
Tanpa itu mereka akan berubah dengan sangat cepat, ya. Lalu juga perubahan policy, trade regulation, nah ini juga terkait misalnya dengan ada kebijakan-kebijakan luar negeri atau dalam negeri. Sekarang ini higher product complexity dan shorter life cycle. Yang namanya tren produk itu sekarang gampang banget berubah, ya kan? Apa yang sekarang laku bisa jadi 2-3 bulan lagi dia sudah lenyap gitu ya. Jadi kecepatan kita untuk bisa merespon, terus kemudian menyediakan produk gitu ya, supaya tetap selalu in trend gitu ya. Nah itu menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi memang sekarang ini tren itu berubah dengan sangat-sangat cepat sekali ya. Kita bisa lihat misalnya beberapa waktu yang lalu ya terkait pandemi misalnya. Oh booming banget tuh yang namanya misalnya pemeriksaan antigen seperti itu ya. Karena kita lihat itu menjadi salah satu persyaratan. Dulu bisa jadi antri itu ya kalau kita misalnya ingin tes yang namanya antigen ataupun PCR. Ya, apalagi ketika kemarin Delta merebak, terus juga Omikron gitu, itu kita harus rela antri gitu ya, walaupun mereka melakukan inovasi-inovasi dengan drive-thru misalnya ya, sehingga kita bisa tetap nyaman ketika melakukan antrian. Tapi ya kan dengan sekarang ini pandemi itu sudah turun drastis, terus juga itu sudah tidak lagi menjadi salah satu kebutuhan atau persyaratan untuk melakukan perjalanan ya kan antar kota, antar provinsi, kita bisa lihat perubahannya drastis sekali ya. Jadi yang tadinya itu harus ngantri sekarang ya kan bisa jadi sepi banget ya kan. Kalau saya lihat beberapa gitu ya itu menjadi sepi sekali. Atau kita lihat kemarin juga sempat yang menjadi isu juga ya solar langka ya. Kita mengirimkan barang dari Jawa ke Sumatera ya waktu itu ada isu mengenai solar langka ya. Di Jambi ketika kita ada perjalanan di Pekanbaru itu truk harus antri 2-3 hari. Nah, itu membuat segala sesuatu itu menjadi sangat kompleks gitu ya. Yang tadinya truk kita bisa ke Medan itu 4 hari, 5 hari, itu harus sampai 8. Itu merupakan perubahan-perubahan yang membuat dinamika-dinamika dalam rantai pasok itu menjadi sangat kompleks gitu ya. Tapi bagaimanapun ya kan, kalau supply chain kita itu handal, pasti kita akan bisa cepat merecovery itu semua. Dan bisnis itu akan menang ya kan kalau supply chain-nya ini kuat. Karena apa? Supply chain itu bertugas untuk mengatur semua pergerakan barang. Dimana dia bisa membeli barang, mengadakan barang dengan harga yang kompetitif. Kita bisa memprovide ya kan misalnya produk itu sampai ke tangan teman-teman semua misalnya ya. Bagaimana misalnya produk kami kesehatan itu bisa sampai ke teman-teman semua. Itu juga peran dari supply chain. Dia bisa membaca lead time pengiriman berapa lama, lead time produksi, sampai kepada fulfillment, sampai ke tangan teman-teman semua. Bagaimana distribution network-nya supaya bisa sampai ke tangan teman-teman semua. Kami di Encepal Putra Mega Trading sekarang ini, anak perusahaan dari Kalbe Group, kita memiliki cabang di Medan dan juga Pematang Siantar. Itu semata-mata untuk supaya kita bisa memprovide ya. Nah, itu adalah salah satu strategi yang juga di rantai pasok kita, bagaimana kita bisa menjamin bahwa produk-produk kita itu aman sampai ke tangan konsumen. Nah, sehingga apa? Peran supply chain, siapa yang bisa mengendalikan supply chain-nya, itulah yang akan menjadi pemenangnya karena dia bisa menyediakan produk yang murah, dia bisa mendeliver produk dengan kualitas yang bagus dengan jumlah yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, kalau kita lihat ini sedikit agak theoretical ya konsep, apa sih supply chain itu? Nah, supply chain itu handling dari semua pergerakan barang, semua produksi mulai dari pembelian material sampai dia itu dikirim sampai ke final consumer. Ya, siapa sangka ya kan bahwa untuk menghasilkan satu produk ya kan, let's say misalnya ya kalau kita lihat pasti teman-teman akrab lah ya dengan yang namanya mie instan. Siapa sangka bahwa gandumnya itu adanya di Ukraina, bahwa gandumnya itu adanya di Rusia, ya kan? Itu adalah salah satu komponen. Siapa sangka ya kemarin itu salah satu komponennya adalah minyak goreng dan kita tahu bahwa minyak goreng itu kemarin cepat langka, ya. Itu adalah peran dari supply chain bagaimana dia itu bisa mengkombinasikan antara supaya gandumnya tepat waktu datangnya, supaya minyaknya juga bisa
tepat waktu datangnya, karena kalau kita beli sebuah produk, ya kan, tanpa adanya gandum tersebut untuk menjadi bahan baku mie-nya, terus kemudian ada terigunya, ya kan, terus kemudian ada minyaknya, bumbunya itu kan ada ya minyaknya. Itu kalau misalnya kurang aja salah satu komponennya, itu nggak akan bisa jadi produk yang bisa dijual, ya kan. Atau contohnya obat, ya kan. Teman-teman mungkin pernah minum yang namanya Hidrokoko, itu juga merupakan produk kami. Promah itu juga produk kami. Siapa sangka juga ya bahan baku Promah itu adanya di luar negeri. Ya kan, salah satu komponen untuk pembungkusnya, aluminium foilnya, ya kan, pembungkus tabletnya itu juga aluminiumnya kita masih import dari luar. Tanpa itu semua, ya kan, kita punya production yang bagus, terus kemudian saluran distribusi yang bagus, tapi kalau bahan bakunya nggak ada, ya kan, ada tabletnya plastik, ya. Nah, itulah jadi fungsinya supply chain itu dia ya kan handling untuk keseluruhan dari A to Z-nya, dari pengadaan raw materialnya sampai final produk ke tangan konsumen. Ya kan, kalau di sini ada 5 pilar ya, kalau kita ikut skor moda dari planning, sourcing, manufacturing, produknya. Ya kan? Kemarin saya beli salah satu produk ya di toko online, ya kan? Harganya murah, orang bandingin beberapa kali. Tapi ternyata kita nggak satisfied. Kenapa? Ternyata begitu kita barang, ternyata pecah. Nah, sehingga apa? Return manajemennya ini menjadi penting gitu. Bagaimana customer itu bisa dengan mudah mengembalikan komplain. Nah, returning ini menjadi sangat krusial, apalagi kalau kita belanjanya melalui online. Karena apa? Kalau kita belanjanya secara fisik gitu ya, kita datang, kita tuh masih bisa melihat, terus kemudian membawa sendiri barangnya pulang ke rumah, pegang, kita beli baju gitu ya, ini oke atau enggak, dipas dulu, di fit di badan oke atau enggak. Nah, tapi dengan sekarang ini apa namanya toko online yang menjajakan apa ya menawarkan segala kemudahan, nah itu adalah di returning. Kenapa? Ya bagaimana dengan misalnya tadi produk yang saya beli itu pecah gitu, bagaimana dengan kehandalan si kurirnya? Atau ternyata kemarin saya pernah lihat, oh kurirnya bilang, Bu dari kami nggak apa-apa, tapi ternyata wrappingnya itu harusnya 5 kali dengan menggunakan bubble wrap, dibungkusnya tuh 5 kali di apa ya, dibungkus sampai 5 kali putaran gitu loh, tapi ternyata pas kita lihat itu cuma 3, jadi pantesan botolnya pecah. Nah itu sebetulnya challenge di delivery maupun di returning. Nah itu challenge juga ya. Jadi dengan adanya zaman dengan sekarang yang sudah jauh berubah, tantangan supply chain itu menjadi lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa kurirnya itu bagus, atau bahkan kita harus memastikan bahwa packagingnya itu bagus. Ya bagaimana dia memastikan bahwa produk-produk tersebut ketika terjadi guncangan itu aman. Nah ini di delivery maupun returning, tapi supply chain itu mikirin semuanya ya, dari pengadaan bahan bakunya, berapa yang akan dibeli, kapan waktunya, ya kan, kapan saya harus deliver kepada konsumen, semua dipikirin. Jadi kalau dibilang bahwa supply chain itu kompleks, iya, ya kan. Nah, sehingga teman-teman bisa bayangkan ya, untuk menghasilkan satu produk sampai ke tangan teman-teman semua, entah itu laptop, gadget gitu ya, buku, itu semuanya pasti ya melalui semua ini dari planning, source, manufacturing, delivery, returning ya. Jadi memang kalau dilihat dari divisi supply chain ada bagian manufacturing, ada distribution and logistik. Terus kemudian di dalamnya lagi ada reverse ya, reverse logistik ya. Di sini disebutnya returning. Nah, itu merupakan semua yang di handle oleh sebuah rantai pasok. Nah, kenapa sih dia itu penting si rantai pasoknya itu tadi? Karena kita harus meminimalisir resiko. Kita melihat bahwa produk itu harus sampai ke pelanggan tanpa celah. Karena sekarang kita tahu ya, kalau misalnya ada keluhan, itu kalau misalnya masuk ke media sosial, ya kan, terus kemudian bisa viral. Nah, itu sebenarnya yang paling ditakutin gitu ya. Karena banyak terjadi misalnya komplain, terus kemudian dia lakukan komplain misalnya ya melalui media sosial. Jadi itu akan berpengaruh kepada image perusahaan gitu ya, yang nanti akan tentunya berpengaruh kepada
image si produk itu sendiri ya. Nah, sehingga supply chain ini penting banget gitu ya untuk menjaga itu semua gitu ya. Bagaimana kita ketika mengadakan bahan baku, kualitasnya gimana? Pemasoknya handal atau enggak? Mereka reliable nggak, bisa diandelin nggak? Jangan-jangan supplier ini cuma janji-janji palsu, bilang iya nggak taunya dia nggak iya. Terus harganya kemahalan nggak? Nah, itu semua kita pikirin. Nah, sehingga supply chain itu penting, supply chain. Karena apa? Dia ini nanti yang bisa mengantisipasi resiko yang muncul. Gitu ya. Jadi kita harus memprovide produk itu dengan baik, ya kan? Dan supply chain ini yang memainkan peranannya. Ya, bagaimana kita memonitor supply, bagaimana kita memonitor cost supply chain ini. Nah, itu ya kan, kalau kita bisa memanage semua supply chain ini dengan baik, ya kan, otomatis produk yang kita hasilkan akan kompetitif. Itu akan bisa membantu tim dari marketing, pemasaran itu untuk bisa berkompetisi. Karena apa? Karena produknya itu kompetitif, efisien, efektif. Nah, ini tugasnya dari supply chain, sehingga supply chain ini menjadi sangat penting. Dan dia mengontrol semua resiko-resiko yang mungkin bisa muncul ya. Jadi manajemen risiko, mengantisipasi risiko ini menjadi salah satu tugas dari rantai pasok itu sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh dari geopolitical ya kan. Nah, geopolitical ini contohnya sekarang ya, paling gampang ini terjadi sekarang di Ukraina maupun Rusia. Kalau environmental gimana? Nah, ini bisa jadi dengan gitu ya. Kekeringan yang melanda di suatu negara yang membuat hasil panennya itu bermasalah misalnya. Atau kekeringan yang melanda dalam jangka waktu lama sehingga sapi, misalnya kalau kita memiliki bahan baku yang dari susu, yang susunya itu susu sapi, itu biasanya ketika ada kekeringan atau iklim ekstrim, perubahan iklim yang ekstrim, itu pasti akan berpengaruh kepada produksi susu. Nah, itu biasanya resiko-resiko akan kita antisipasi juga ya, misalnya dari faktor kekeringan atau bencana alam, contohnya ya. Dulu beberapa waktu yang lalu ada tsunami, ya kan, tsunami itu terjadi di Jepang. Nah, ternyata itu beresiko merusak instalasi nuklir ya si tsunami itu, sehingga itu berpotensi terjadi pencemaran. Nah, itu juga menjadi kalkulasi juga. Jadi tidak hanya yang pandemi ataupun iklim yang ekstrim, tapi juga terjadi misalnya bencana alam lainnya yang berpotensi terjadi, misalnya kayak tadi misalnya terjadi sampai reaktor nuklirnya bermasalah gimana? Itu ada potensi nanti mencemari produknya. Nah, kalau terjadi pemaparan nuklir, ternyata produknya itu terkontaminasi dan itu dikonsumsi oleh manusia, ya kan? Itu dampaknya apa? Itu sampai dipikirin sampai ke sana, sehingga biasanya dari procurement itu akan melihat, ya kan, dari bagian pengadaan bagaimana meminimalisasi risiko. Dia tidak akan mau untuk memiliki source hanya satu source saja, hanya satu negara. Dia pasti akan mencoba mencari source-source dari negara-negara lain untuk mengantisipasi supaya ketika terjadi apa-apa di negara tersebut itu bisa diminimalisir resikonya. Sekarang contohlah ya, ketika di Eropa ya kan sedang terjadi krisis, ada ancaman krisis energi karena suplainya dari Rusia, ya kan. Jadi cerita kan, wah di Jerman nanti akan potensi terjadi musim dingin yang panjang gitu ya, karena dia butuh penghangat. Nah, itu pasti negara-negara seperti itu akan meminimalisir rantai pasoknya ya terhadap energi. Dia akan mencari source-source yang lain, bagaimana mendiversifikasi. Nah, itu adalah contohnya ya supply chain risk ya. Bagaimana dengan ekonomi? Rupiah terhadap dolar sedang bermasalah, itu juga akan terjadi perhitungan-perhitungan karena biasanya transaksi itu uang ya seperti perubahan ya kan, beberapa waktu lalu ya kan itu terjadi aktif karena apa, orang banyak inginnya jualannya online, atau misalnya ya kan ketika pandemi yang namanya restoran ya kan itu banyak orang banyak ini. Nah, ketika lebih terkendali,
orang mulai nih datang-datang lagi ya kan ke restoran, ke mall. Nah, itu juga terjadi perubahan-perubahan ya kan. Ya mungkin orang-orang yang tadinya bisnisnya online ya kan sekarang tuh offline, dia juga akan membuat kalkulasi resiko-resikonya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran namanya supply chain risk ya. Jadi dalam setiap tahapannya pastinya itu diperhitungkan ya kan. Teman-teman ya anak-anak muda ya kan sekarang itu nggak heran ya kan kalau di Jakarta sini itu yang namanya coffee shop itu sekarang booming banget ya kan. Ketika banyak WFH gitu ya, mungkin orang jenuh gitu ya. Biasanya mereka datang ke kantor, ketemu teman, tapi karena harus di rumah, ya kadang-kadang ketika mereka jenuh gitu ya, mereka akan datang ke coffee shop ya kan. Mereka akan bekerja dari sana, tetap social distancing itu perhatikan gitu ya. Tapi ketika ada kemungkinan untuk melakukan itu mereka akan datang ya. Tapi ketika misalnya pandeminya pas kalau tidak penting-penting ya sudah itu juga berubahnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi perubahan itu bisa datang dengan sangat cepat ya kan, tapi ketika kita bicara rantai pasok semuanya harus diantisipasi. Apa sih keuntungannya gitu, kenapa sih kita mesti mengelola sih rantai pasoknya, emang kenapa sih kalau nggak ada rantai pasok gitu ya. Bisa, tapi ya itu gitu kan, harga produknya jadi bisa lebih mahal. Terus juga kedatangannya sampai di tangan konsumen, ya siapa yang bisa jamin, ya kan? Terus kemudian bagaimana dengan produktivitasnya, bagaimana dengan tingkat pemenuhannya, ya itu nggak stabil gitu kan ya, bisa kadang dipenuhi, kadang nggak. Jadi memang keuntungan kita bisa mengelola rantai pasok kita yaitu cost-nya tuh menjadi lebih terkendali ya kan. Terus kemudian barang kita terima. Bahkan kalau di rantai pasok itu juga sebetulnya sampai memikirkan gitu ya. Si konsumen itu tuh sebetulnya happy nggak sih dengan produk yang kita berikan gitu. Jangan-jangan mereka ini ada keluhan gitu kan, jangan-jangan mereka ada komplain. Nah, itu rantai pasok itu sebenarnya sampai mikirin ke sana gitu ya. Bagaimana sih tingkat kepuasan pelanggannya terhadap produk yang kita berikan kepada mereka. Apakah mereka sering ada keluhan gitu? Apakah produknya itu sering telat mereka terima gitu kan? Apakah produknya itu ketika diterima itu rusak, cepat sih kirimnya tapi suka rusak sampai ke pelanggan. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan dalam supply chain. Nah, kalau kita bisa kelola itu semua, ya kan, customer itu akan happy. Dan ketika pelanggan itu happy, mereka puas, mereka akan melakukan repeat order gitu. Udah menjadi toko yang star lah zaman sekarang. Ya. Jadi ketika review, ya kan teman-teman kalau beli online kan ada reviewnya nih gitu. Nah, itu juga sebetulnya menjadi salah satu poin yang rantai pasok itu akan nilai happy nggak sih, apa sih testimoninya. Nah, kalau sekarang kan banyak nih ya testimoni, review, bintang 5 ya kan, coba dong review. Bahkan sekarang toko online itu memberikan point reward gitu ya bagi yang bisa memberikan review produk gitu. Tolong dong di review gitu ya. Mereka tuh happy atau enggak, bisa dikasih poin loh gitu ya. Kalau mereka tuh bisa menyelesaikan reviewnya dengan baik, apa tujuannya supaya bisa memberikan masukan. Nah, dengan masukan itu mereka bisa melakukan perbaikan-perbaikan layanannya ya sehingga customer itu puas. Ketika terjadi repeat order sebuah usaha, ya itulah tujuannya sehingga mereka sangat concern dengan yang namanya kepuasan pelanggan. Nah, itu supply chain kita bisa kelola supply chain kita dengan baik, pelanggan itu puas, ya kan, reviewnya bagus, ya otomatis akan memberikan pendapatan lagi bagi kita, ya. Dan ini adalah contoh supply chain yang udah canggih gitu ya. Amazon, banyak sekali contohnya yang dilihat, oh Amazon itu 20 tahun yang lalu dia kerjanya mulainya dari sebuah meja kecil gitu ya, dengan hanya sedikit karyawan saja. Tapi sekarang kita lihat Amazon itu menjadi sebuah benchmarking, ya kan, katanya one day delivery gitu ya. Kalau ternyata misalnya kita order, mereka bisa jamin delivery-nya, ya kan, semuanya sudah menggunakan teknologi canggih gitu ya. Nah, itu adalah
supply chain 4.0. Dan banyak perusahaan yang sekarang sudah mencoba gitu ya untuk bertransformasi ke sana, karena tadi kompleks ya, ada plan, source, make, deliver, returning. Itu kalau nggak ditunjang dengan teknologi, tracking tracingnya susah banget, ya kan? Nah, kalau dengan adanya teknologi artificial intelligence, kan sering tuh teman-teman kalau misalnya lagi klik Google gitu ya, wah saya lagi pengen nih beli, kalau cewek-cewek tuh, anak saya tuh senangnya tuh beli kosmetik gitu ya. Itu kalau kita klik itu pasti dia akan muncul lagi tuh artificial intelligence, itu udah canggih banget gitu kan. Artinya apa? Sampai behavior atau perilaku konsumennya tuh misalnya kalau di Instagram kita lagi klik gitu, advertising iklan, dia akan pop up keluar lagi gitu ya advertisingnya, yang membuat kita nih apa ya, oh iya ini memang yang saya cari. Nah, tinggal kita browsing, kita bandingin nih ya kan, kita buka informasi-informasi. Nah, kurang lebih itu adalah apa namanya, salah satu bagian dari supply chain 4.0. Dengan teman-teman itu kedetek minatnya apa, nanti dia kemudian akan memberikan rekomendasi. Itu tuh dia akan diprediksi, oh ternyata akan ada demand di sini, oh lagi trennya nih kayak gini nih gitu ya. Nah, tren itulah yang nanti akan dibaca, ya kan, dibaca terus kemudian akan dilakukan yang namanya peramalan permintaan, forecasting, ya kan. Terus kemudian nanti dari situ akan dibaca lagi, oh berarti kita harus menyediakan produk ini, kita harus beli raw materialnya, kita harus produksi, kita harus fulfill. Nah, itu adalah kecanggihan dari rantai pasok 4.0 ya. Jadi dengan mudah kita bisa memberikan prediksi gitu ya, prediktif gitu ya. Kira-kira sebetulnya taste-nya atau minatnya si konsumen itu apa sih gitu ya. Oh, besok akan ada misalnya 12-12, 10-10 gitu ya. Nah, itu kan juga sudah akan diprediksi nih produk-produk yang akan laku apa. Mereka juga sudah persiapkan tuh ya e-commerce. Wah, dengan adanya booming seperti ini, dia siapkan cashback gede-gedean, promo gede-gedean. Nah, itu di back end-nya, di logistiknya, ya kan, di bagian merchandising-nya pasti mereka juga sudah siapkan tuh ya, full support untuk apa? Supaya bisa memenuhi keinginan dari konsumennya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi itu semua sudah bisa diprediksi gitu ya. Semua sudah transparan ya. Jadi bahkan ada yang bilang kalau di dunia kesehatan gitu ya, itu sudah bisa diprediksi gitu ya. Oh, kita ini sakitnya apa? Terus oh obatnya seperti apa? Itu udah canggih sekali ya. Jadi semua sudah transparan, terintegrasi, data itu sekarang orang tuh bilang data is the new oil. Kalau beberapa waktu yang lalu, ketika saya memulai karir saya, orang kalau bilang itu minyak itu adalah yang paling keren. Orang kalau bekerja di bidang perminyakan itu udah pasti paling keren, ya kan? Tapi sekarang berbeda. Orang yang bisa memanfaatkan teknologi, orang bekerja di bidang teknologi, sekarang bilang bahwa kalau kita ngerti teknologi itu tuh tingkat penyerap tenaga kerjanya tuh sangat tinggi. Bahkan mereka tuh sangat dicari. Kursus-kursus ya kalau saya perhatikan ya kan mengenai data analis, data science. Wah, itu sekarang udah banyak banget lah. Ada boot-bootnya sendiri gitu ya. Saya tanya ke anak saya ya kan, waktu dia ada waktu tunggu sedang menunggu visanya keluar, saya bilang kamu mau kursus apa nak gitu. Ya tuh kalau dulu saya tuh oh begitu gitu ya. Kalaupun Excel itu untuk data analis, data science, business intelligence gitu. Nah, itulah sekarang ya yang nantinya akan berperan ilmu-ilmu seperti itu untuk menunjang yang namanya supply chain for. Kita bisa melihat apa yang diinginkan konsumen, ya kan, apa yang sedang dibutuhkan, terus juga kita bisa melakukan prediksi gitu ya, intelligence. Wah, itu sekarang udah keren banget gitu ya. Jadi ya memang sudah bergeser banyak, tapi anyway yang namanya teknologi sekarang sedang sangat dibutuhkan, ya kan, sedang sangat menjadi new oil data ya, karena dengan data itu bisa speak banyak hal, kita bisa mendapatkan insight dari supply chain 4.0.
Nah ini ya, kalau kita lihat bahwa future-nya rantai pasok gimana sih? Ya 4.0, ya kan. Semuanya dikendalikan oleh teknologi, ya kan, artificial intelligence, machine learning, ya kan, otomatisasi end-to-end-nya. Jadi yang tadi ya, kita bisa memprediksi demand itu berapa, ya kan, real time lagi, ya kan. Kita klik satu ya di dalam misalnya itu udah kebaca. Oh si A, si Bertin lagi seneng apa? Wah saya lagi ini mau long weekend, ya kan, cari tuh tempat apa namanya keluarga. Itu nanti dia akan memberikan suggestion. Lagi pengen makanan ini nih gitu ya. Cari tuh ya kan restoran apa nih food yang lagi enak nih, yang lagi promo. Itu nanti kemudian dia akan muncul lagi ya rekomendasi. Nah, itu kita sangat dimudahkan untuk itu. Nah, dengan apa namanya prediktif ya kemudian preskriptif otomatisasi ini semuanya mempercepat barang tersebut sampai ke tangan pelanggan dengan harga yang kompetitif. Nah ini tadi bicara sedikit mengenai konsep bagaimana kalau di company gitu ya. Ini bagaimana kalau di KB Group tempat saya sekarang gitu ya. Nah, kita memang sudah melakukan transformasi digital itu sejak beberapa waktu yang lalu. Ini kalau dilihat dari end-to-end supply chain-nya, kita nih memiliki pabrik, terus kemudian kita juga ada distribution center, kita kirim barang-barang itu ke cabang-cabang ya. Tadi salah satunya ya kita punya cabang di Medan, di Pematang Siantar, ya namanya Enseval. Jadi kalau teman-teman kalau pas lihat, oh ada logonya hijau, nih, nah itu adalah Enseval. Dia distributor untuk produk-produk kesehatan, ya. Lalu kita kirim tuh ke sub distributor, ke modern trade, ya, terus kemudian ke apotek, ke rumah sakit, ya. Juga modern trade itu seperti misalnya ke toko-toko modern lah, seperti Alfa, Indo, gitu ya. Nah, ada yang apa namanya kita bisa beli langsung produknya atau ada dengan resep dokter seperti itu. Tapi kalau kita lihat ini sudah kita bangun tuh ya visibility tracking-nya ya kan. Sekarang juga teman-teman di supply chain itu sedang bertransformasi, mereka sedang punya yang namanya project 4.0 juga gitu ya. Semata-mata supaya kita nih bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan-pelanggan kita. Karena kalau dilihat kan ini panjang juga tuh ya rantainya, dari pengadaan bahan baku, pabrik, ya kan, distribution center-nya ada di Jakarta, terus kita kirim ke cabang-cabang sampai ke tangan konsumen itu perlu apa ya tahapan yang cukup panjang gitu ya. Nah tadi melihat dari plan, source, make, deliver, distribution, deliver dan return ini ada semua di dalam fungsi supply chain-nya di Kalbe Group. Nah saya akan fokus kepada transportasinya. Nah ini kalau saya lihat ya. Di sini ada yang namanya Mostrans, teman-teman ya. Nanti saya akan banyak cerita mengenai inovasi yang kita lakukan, ya kan. Sampai akhirnya Mostrans ini nanti saya akan sharing ke teman-teman, ya kan. Tapi yang saya akan highlight di sini contohnya itu ya, dari sekian banyak inisiatif di supply chain-nya Kalbe Group, saya akan fokusnya nanti ke transportasinya aja, ya kan. Karena memang waktu kita terbatas gitu ya. Jadi saya akan fokuskan di transportasinya aja yang kebetulan sekarang saya ada di sini nih di company ini gitu ya. Namanya Mostrans. Nah, kenapa sih apa namanya bahasnya transportasi aja Bu, padahal kan supply chain-nya ada planning-nya, source, make, deliver, dan return. Nah memang kebetulan ya kan yang sudah go digital saat ini tuh adanya di transportasinya nih, kita bagian dari deliver sini ya, namanya Mostran ini adalah salah satu platform yang kita bentuk, tapi memang ini ada ininya nih tadi, inisiatif innovation-nya gitu ya, jadi yang nanti saya akan share ke teman-teman semua gitu ya. Nah kenapa sih transportasi ya kan, nah transportasi ini di dalam rantai pasok ya kan itu penting karena apa? Antara pabrik dengan konsumen itu kan terpisah, bisa jarak, bisa waktu gitu ya. Teman-teman di Medan misalnya, pabriknya itu kan kalau ingin mengkonsumsi produknya Kalbe, pabriknya itu adanya di Jawa gitu ya, di area Jabodetabek, ada yang di Cikarang, ada yang di Karawang gitu ya, ada di Jakarta itu sendiri. Nah, bagaimana teman-teman yang di luar area pabrik ini bisa mengkonsumsi produk-produk kita gitu ya. Nah, itu adalah peran dari transportasi itu sendiri gitu ya. Harus ada transportasi. Nah, transportasi itu bisa banyak moda gitu ya. Ada lewat laut, terus kemudian ada lewat darat, ada juga udara.
Nah, itu memang ada klasifikasinya sendiri sih gitu ya. Kalau untuk udara karena dia lebih mahal, biasanya untuk produk-produk yang memang perlu perlakuan khusus gitu ya. Tapi kalau misalnya produk-produknya yang umum-umum aja gitu ya, itu kita bisa lewat laut maupun lewat darat. Misalnya kalau di Sumatera ada laut juga. Tapi misalnya kita kirimnya ke area-area yang Sumateranya misalnya bagian bawah gitu ya, ke Palembang ataupun ke Lampung, ya kita nggak perlu lewat laut, kita cukup dengan menggunakan moda darat, dan itu bisa diakses dengan mobil gitu ya, tapi nanti mobilnya nyebrang lewat pelabuhan Bakahuni gitu ya. Nah, itu transportasi memegang peranan yang penting karena ya itu tadi ya kan, antara konsumen dengan pabrikan-pabrikan ini itu dipisahkan. Bahkan juga misalnya kita nih di Indonesia, kita masih import dari China ataupun India gitu. Itu bawanya ke sini juga dengan moda transportasi gitu ya. Nggak mungkin nggak ada transportasi barang tersebut bisa sampai ke tangan konsumen gitu ya. Bahkan ketika kita mengirim barang sampai ke pasien di rumah sakit misalnya, atau ke toko obat, itu juga perlu moda transportasi. Sehingga kita melihat bahwa transportasi ini merupakan bagian yang penting ya di supply chain gitu ya, untuk memastikan bahwa produk tersebut bisa diterima oleh pelanggan itu dengan tepat waktu, dengan tepat jumlah, dengan cost yang efisien ya. Itu. Jadi kalau transportasinya efisien, kompetitif, supply chain-nya kemungkinan besar akan kompetitif juga. Seperti itu ya. Jadi ini saya highlight scoping-nya ya, dunia transportasi. Nah, gimana sih memulai digital inovasi gitu? Emang digital inovasi itu bisa juga emang di bagian transportasi gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya transportasi kan cuma truk ya Bu gitu kan. Itu kan identik dengan driver ya, dengan istilahnya. Nah, teman-teman jangan salah. Dulu ketika saya pertama kali mau masuk ke dunia logistik gitu ya, saya juga pikir ada transportasi gitu ya. Dari supply chain yang lainnya ke logistik gitu, itu deal dengan ya kurang lebih kalau kita lihat truk-truk bongkar muat gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah saya dalami gitu, justru ya kalau kita bisa melakukan inovasi di setiap lini termasuk transportasi, itu impact-nya sangat luar biasa. Nah, kenapa sih kita harus bertransformasi digital? Kenapa sih kita harus berinovasi gitu ya? Nah, kita lihat kalau kita tidak memiliki inovasi, itu bisa merespon perkembangan zaman. Seperti yang tadi saya bilang, tren itu banget. Perubahan itu sangat cepat, konsumen, teman-teman. Nggak sesuatu yang lagi hit, yang lagi in gitu ya. Nah, itu kalau misalnya produknya nggak lagi tren loh gitu. Even sampai ke makan ya, wah makanan ini lagi tren gitu ya. Saya bisa dapat waktu itu kan biasa, ya kan. Nah, begitu udah jenuh, udah banyak pesaingnya, ya kan, ya apapun bidangnya, ya kan, kita harus tetap selalu melakukan inovasi. Karena apa? Itulah yang membuat bisnis kita akan survive, gitu ya. Bahkan diri kita, ya kan, oke kalau saya nggak punya bisnis gimana? Ya diri kita juga tetap harus improve, harus berinovasi. Nanti 5 tahun, 10 ke depan akan gini-gini aja. Kita harus memacu diri kita, harus selalu berkreasi, ya kan, berinovasi, update tentang perkembangan zaman supaya nggak kudet gitu ya. Kudet itu katanya kurang update kalau anak-anak sekarang gitu ya. Nah, itulah yang harus selalu kita pacu, ya kan. Bagaimana? Nah, karena memang ini kita sedang bicara supply chain 4.0, nah sehingga ya kan inovasinya terkait dengan digital. Segala sesuatu yang sekarang itu real time update gitu ya, itu pasti cepatlah perkembangannya ya. Makanya nggak heran kalau dulu ya kan, sekali lagi saya bandingkan, kita kalau misalnya bicara kamera ya kan, kamera analog gitu ya, itu kalau kita mau melakukan satu pengambilan foto ya kan, kita nggak pernah tahu tuh hasilnya tuh akan bagus atau enggak, karena tunggu nanti dicetak
ya kan, tunggu satu roll itu habis dulu, ya kan, isi roll itu bisa 24, bisa 36, kita harus datang ke tukang cetak gitu ya, baru kita bisa lihat. Tapi gimana kalau ternyata pernah tuh waktu itu misalnya filenya kebakar, ya udah habis, kita nggak bisa mengulang momen itu, gitu ya. Beda sekarang, ya kan, sekarang itu udah demikian canggih, segala sesuatu tuh handphone udah bisa menjadi apa ya, alat kita, ya kan, kemanapun kita berada. Kita nggak bawa dompet masih nggak apa-apa, karena apa, kita masih punya e-money gitu ya. Terus kemudian apa namanya, bisa juga apa namanya, pembayaran itu dilakukan dengan dompet digital. Ya, kita punya saldo di situ, ya kan. Ada banyak sekarang, ya kan, fintech-fintech yang menawarkan beberapa apa namanya, pembayaran yang dilakukan bisa secara online, cukup scan, ya kan, atau cukup misalnya kita melakukan transfer gitu ya, udah sangat mudah sekali. Nah, itulah bentuk dari inovasi digital, real time, ya kan, nggak usah susah-susah. Nah, kalau misalnya kita masih harus mengandalkan fisik, ya kan, terus juga lama waktunya, ya udah itu udah pasti ketinggalan lah, ya. Itu nggak akan lama, ya kan, survive-nya, ya tinggal tunggu waktu aja. Jadi sekarang itu harus berlomba-lomba untuk melakukan terus inovasi, ya. Teman-teman masih muda, pasti banyak idenya, banyak kreativitasnya, ya kan, penetrasi digitalnya juga sudah luar biasa sekarang, ya. Nah, inilah pentingnya inovasi. Nah, terus apa sih dampaknya? Ya, dampak teknologi, kita tuh bisa sekarang transparan, ya kan, transparan banget, apapun bisa terlihat. Kalau kita beli barang, ya kan, ke marketplace, ke platform, sekarang kita juga udah tahu, ya kan, siapa kurirnya, sampai di mana sih barangnya, kita bisa tracking gitu ya. Terus dia juga apa namanya, kalau belum datang kita juga bisa tanya, dia kasih tuh ya chatbox-nya, kita apa ya yang mau kita komplain, apa yang ingin kita tanyakan, mudah sekali, ya kan, visibility-nya ada, customer behavior-nya juga kita bisa lihat, speed, ya kan, kecepatan, kompetisinya, itu kita bisa jamin bahwa kita tetap akan one step ahead gitu ya dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Kita bisa real time, kita tracking, tracing, ya kan, mudah banget. Dulu kalau kita mau pesan apa namanya, ojek gitu ya, kita harus datang ke pangkalan, sekarang nggak perlu ya, sudah ada beberapa platform yang menyediakan apa namanya, jasa-jasa seperti itu, cukup diklik ya, kita mau kirim barang, oh ternyata sering tuh saya ketinggalan, misalnya ada barang ketinggalan gitu ya di rumah, nggak usah pusing, sekarang sudah ada platform yang menyediakan jasa untuk mengirimkan itu, tinggal klik aja gitu kan, dari titik mana ke titik mana, barangnya apa, aman sampai ke tujuan ya. Nah, itu semuanya mudah ya kan, dan kita bisa tracking real time. Kita males apa namanya keluar ya, lagi di kantor, aduh males deh, bosan makanannya kantin minum dulu, kita tinggal pesan tuh makanan, ya kan, datang nanti ya. Nah, itu mudah banget ya, segala sesuatunya, visibility ya kan, kecepatannya sangat sekarang itu dimanjakan konsumen ya di Indonesia khususnya ini, segala kemudahan yang terkait dengan inovasi teknologi gitu ya. Supply chain-nya pun juga menjadi jauh lebih mudah gitu ya, sehingga antara cost dengan effort yang kita keluarkan ini menjadi worth it gitu ya, kita dipermudah dengan sangat nyata. Nah, fase-fasenya gimana sih kalau kita mau ingin menghasilkan suatu ide gitu ya? Kan susah, Bu, kalau kita mau berinovasi, gimana ya caranya? Nah, ini ada beberapa step ya kan, yang bisa dilakukan. Tapi sebetulnya yang penting ini adalah nomor satu ya, untuk ide. Gimana sih idenya, Bu? Susah nggak sih melakukan inovasi? Kira-kira gimana ya? Nggak usah takut gitu loh ya. Karena ketika kita mau melakukan inovasi-inovasi itu, lihat aja dulu sebetulnya ya kan, customer ekspektasinya itu apa sih? Customer itu maunya apa sih gitu. Banyak banget ide. Tapi kadang kita kalau terbebani dengan ide yang banyak, jadi kadang pusing sendiri gitu, mau mulai dari kan, udah lihat aja dari performance-nya gimana saat ini, masih banyak kan yang nggak puas gitu ya, terus customer-nya maunya apa sih, oh customer-nya maunya ini nih gitu ya, ya udah fokusnya ke customer expectation aja, terus kinerja kita seperti apa ya, kalau memang belum bagus nggak apa-apa. Nah, itulah munculnya ide inovasi. Jadi bagaimana proses kita ya kan, terus bagaimana cepat apa enggaknya kita membuat decision. Nah, kalau kita bisa ya kan memapping itu, sederhana sebetulnya gitu, nggak usah terlalu kompleks, mudah ya kan, mulai dari
pain points. Apa sih itu pain points? Nah, pain point itu adalah terhadap saya pernah membaca waktu itu kenapa sih Pak Nadiem Makarim itu sampai menelurkan ide mengenai Gojek. Ternyata wah susah banget sih kalau mau pergi dari satu titik ke titik lainnya. Jangan melihat Gojek yang sekarang, ya Gojek yang sekarang wah udah keren banget, dia udah dengan Tokopedia dan lain-lain ya, sudah sampai IPO. Tapi ketika mereka pertama kali apa sih yang dipikirin oleh Pak Nadiem? Dia melihat bahwa oh ternyata kalau mau order atau ingin mencari tumpangan gitu, sementara Jakarta macet, dia lihat saya harus ke Pangkalan gitu ya. Terus juga kadang harga ya suka-suka si abang ojeknya, kadang nggak ada harga yang standar gitu ya. Harga bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Belum lagi misalnya kalau ke kantor harus menempuh kemacetan. Nah, lahirlah ide waktu kenapa kita nggak bikin ini aja ya, sebuah platform teknologi ya kan yang bisa menghubungkan misalnya si yang punya motor gitu ya dengan yang butuh gitu. Tapi bukan berarti waktu itu mudah ya, tantangannya luar biasa karena dia waktu itu harus melawan ya kan dalam tanda kutip ya itu ojek-ojek tradisional, belum lagi dengan taksi-taksi tradisional waktu itu ya kan. Banyak tuh demo-demo itu ya, ada salah satu taksi yang dia merasa terancam dengan kehadiran si Gojek gitu. Ya, tapi memang si Gojek ini awalnya dia lahirnya Pak dari ide aja pain points ya kan. Terus kenapa sih dia bikin lagi GoFood gitu ya? Karena sama dia lihat bahwa orang-orang ini kadang malas masak, ya kan? Orang-orang kantoran ini kadang bosan, ya kan dengan makanan itu-itu aja. Tapi mereka juga malas untuk keluar, ya kan? Akhirnya Pak dibikinlah yang namanya GoFood gitu. Nah, semua itu memang dari yang namanya pain points gitu ya. Jadi mulailah dari apa sih yang membuat kita tuh nggak nyaman, kita tuh perlu bantuan apa gitu. Nah, identifikasi pain points dari kapannya. Nah, dari situ mulailah ya kan muncul ide inovasi. Tapi mulai juga dari yang mudah-mudah aja, yang simpel-simpel aja dulu gitu. Karena kadang kalau idenya terlalu complicated gitu ya, terus kita susah ngejalaninnya, yang ada akhirnya patah di tengah jalan karena udah ngerasa aduh inovasi mah susah banget, kompleks banget gitu, ribet ya. Jadi ketika kami pun nanti yang saya akan cerita di belakang produknya apa sih akhirnya yang membuat kita tuh akhirnya berinovasi. Tapi selalu mulai dari pain points dulu. Terus start idenya gampang-gampang aja gitu, yang kita tuh sebetulnya bisa kontrol gitu ya. Nggak usah susah-susah, dan berikutnya lagi udah coba aja, nggak usah takut salah gitu ya. Kalau salah gimana? Ya namanya juga mencoba. Mencoba bisa bagus, jadi unicorn. Itu juga pasti mereka mulainya dari ide yang very simple kok. Tapi mereka kelebihannya dah, mereka berani mencoba dan mereka nggak takut salah gitu ya. Karena kalau sampai takut salah nggak akan muncul seperti sekarang. Ya, jadi anyway, teman-teman kalau misalnya ingin melakukan inovasi-inovasi nggak usah terbebani, mulai aja dari yang apa sih yang dirasakan, apa sih kesulitan kita gitu ya. Nah dari situ muncullah, wadah kalau gitu saya pengen bikin solusinya deh gitu. Udah bikin aja solusinya, ya kan. Sekarang kian kita dulu harus melakukan social distancing, nggak bisa ketemu tatap muka, ya kan. Tapi yang namanya pembelajaran, pekerjaan harus jalan terus, akhirnya kita terkoneksi secara digital, ya kan. Jadi itu pain point juga gitu loh. Kita ingin berkomunikasi, ya kan, tapi kita nggak punya wadahnya, nggak mungkin kita datang waktu itu ketemu tatap muka karena demikian bahayanya ketika itu COVID gitu kan. Ya akhirnya sangat ya bisa sih program aktif apa hanya ide nggak diimplementasikan. Percayalah dengan kita mengimplementasi kita jadi tahu oh
ternyata kurangnya di sini. Oh, ternyata belum perfectnya di sini. Terus dilakukan continuous improvement, perbaikan terus-menerus, sehingga akhirnya menjadi semakin bagus, dan semakin bagus. Nggak ada ide tuh yang ketika dijalankan langsung sempurna. Nggak ada, gitu ya. Pasti ada penolakan, ada kritikan. Jadi ketika kita memiliki ide, kita juga mesti siap. Once misalnya kita try gitu ya, kita implement, itu dikritik ya kan, tapi itu kritik yang bagus ya kan, kritik itu ada sebuah masukan bagus, kita lakukan lagi perbaikan terus ya, continuous improvement terus menerus, jadi bisa menjadi sukses. Makanya tadi saya bilang banyak platform sekarang itu bahkan kalau kita mau memberikan review itu malah kita tuh dikasih poin gitu ya. Karena apa? Mereka perlu masukan-masukan itu untuk bisa mereka tuh melakukan perbaikan lagi, sehingga mereka nanti dari situ dapat ide lagi. Apalagi nih pelayanan yang akan kita berikan, produk apalagi nih? Karena itu dari masukan-masukan, ya. Jadi masukan itu merupakan sesuatu yang bagus gitu. Jadi nggak usah takut kalau dikritik, nggak usah takut kalau ternyata dikomplain, nggak apa-apa. Justru itu adalah sesuatu motivasi semangat kita gitu ya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, bagaimana dengan transportasi ini? Konteksnya tadi transportasi yang saya cerita. Nanti saya cerita produknya apa sih Ibu yang Ibu lakukan inovasi di tempat kerja Ibu gitu ya. Nah, waktu itu konteksnya transportasi, kita berangkat memang dari pain point gitu ya. Apa sih kesulitan transportasi di Indonesia? Kita melihat bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ya kan, kompleks ya kan. Untuk mengirimkan barang dari satu pulau ke pulau lainnya itu merupakan tantangan tersendiri lah. Karena melihat dari beberapa pain point ini, kita tuh belum ada teknologi yang terintegrasi dari satu moda dengan moda yang lainnya gitu ya, lack of visibility. Lalu kemudian juga kurangnya kolaborasi ya kan, masing-masing masih aja gitu ya, masih nggak ada yang gerakan. Lalu kalau kita mengenai truk gitu ya, itu tuh utilisasinya masih rendah, ya kan, kita bahkan nggak tahu dia tuh antriannya berapa lama, datang ke customer itu tepat waktu atau enggak gitu ya. Terus juga kita lihat bahwa banyak pemain-pemain yang masih pemain kecil gitu ya, small medium enterprise gitu, sehingga mereka tuh seringkali kesulitan uang jalan untuk supirnya. Lalu juga kurangnya armada, manajemen armada. Nah, itu membuat sebetulnya transportasi di Indonesia ini menjadi belum efisien dan efektif. Dan kalau itu makronya, bagaimana dengan skala mikronya? Ya kita lihat bahwa di banyak perusahaan itu mereka manage transportasinya masih susah, cost transportasinya nggak memonitor, ya kan? Terus juga kehandalannya juga belum bisa di provide secara bagus gitu ya, karena semuanya masih manual basis. Nah, ini adalah waktu itu pain point yang kita hadapi gitu ya di dunia transportasi. Nah, lalu gimana? Nah, dari pain point itu, waktu itu kita mulai dari sebuah ide gitu ya. Kita di ruang meeting, kita diskusi gitu ya. Anak-anak waktu itu anak-anak yang masih muda-muda juga ya, itu kita kumpulin gitu. Gimana sih ya kita tuh supaya bisa sih transportasi kita tuh supaya lebih efisien, gimana sih gitu ya. Terus supaya kita ini bisa menjawab tantangan itu gimana? Kita tuh kalau mau tahu kapan truknya datang, dia itu delay apa enggak gitu ya. Terus juga ini sampai di mana shipment-nya gitu ya. Apakah dia ada macet di jalan, apakah dia aman-aman aja, tuh kita semuanya tuh blank. Betul-betul hanya mengandalkan kita tuh on call basis ke para partner kita gitu ya. Ini truknya sampai di mana ya? Lewat WhatsApp, lewat phone, ya kan. Nah itu, terus terinspirasi juga dari beberapa, kita lihat, udah sekarang ini ada tracking and tracing gitu ya. Sehingga mulai dari pain point itu, terus ide sederhana, akhirnya kita kenapa ya kita nggak bikin aja nih platform gitu ya, untuk di healthcare, dan kita lihat waktu yang dia banyak general car yang memiliki syarat khusus untuk handlingnya itu belum ada. Nah, tercetus, kita coba bikin namanya ya ide gitu. Dan waktu itu kita melihat
ya ini untuk internal users only gitu, dalam arti untuk melayani internal aja, untuk company kita aja, kita bikin yuk gitu kan, teknologi digital, ya mulai dari yang udah jalan. Kita banyak mengalami fase-fase yang tadi ada masukan, kritikan, komplain, ya tapi anyway itu kita melihat bahwa itu sesuatu yang positif, sehingga Monstran waktu itu kita launching di 10-10-19. Kita nggak mau ketinggalan nih sama anak-anak muda, ada flash sale 10-10, 12-12 ya kan. Nah kita bikin waktu itu tanggal cantik 10-10 tahun 2019 kita mulai ide kita ini kita launching ya, tapi memang waktu itu untuk keperluan internal dulu. Nah, bagaimana journey ke belakangnya nanti saya akan cerita. Kita memiliki visi. Visinya itu kita bikin yang futuristik lah. Visi kita adalah kita ingin menjadi healthcare digital transportation platform di Indonesia nomor 1. Ya kan, saat ini memang yang pertama, tapi kita juga mesti aware bahwa kadang yang pertama belum tentu akhirnya at the end nomor 1 gitu ya. Jadi kita dalam visi kita ingin selalu menjadi yang pertama dan nomor 1 ya kan. Lalu kita memiliki misi bahwa kita memiliki cita-cita bahwa kita ingin berpartisipasi supaya bisa menjadikan Indonesia itu yang lebih sehat dengan cara kita memprovide transportation activity kita high quality gitu ya, high service level. Jadi kita ingin bahwa teman-teman yang mengkonsumsi produk-produk kesehatan ya itu bisa mendapatkan produk-produk yang berkualitas bagus dengan layanan yang bagus, dan itu peran Monstran ada di situ, mendeliver semua produk kesehatan ya kan ke seluruh Indonesia. Dan ini adalah izin Bu, kita. Mohon maaf Bu, motong. Untuk waktu presentasinya 35 menit lagi Bu, soalnya kita masih ada sesi Q&A-nya Bu. Boleh. Terima kasih Bu. Ya. Nah ini adalah produk-produknya ya, kita banyak produk-produk yang kita hasilkan. Lalu ini service operation-nya, karena kita bergerak di bidang kesehatan, tentunya kita juga mengacu kepada Badan POM ya regulasi. Disingkat aja, jadi ada transporter, ada shipper yang masuk ke dalam platform kita. Nah ini adalah fitur-fitur yang kita kembangkan, semuanya mengenai online, ada online ordering system, command center, live tracking, notifikasi, e-podi, e-invoice ya. Ini semuanya kita bangun tidak dalam sekejap mata, tapi dengan melalui proses yang cukup panjang gitu ya. Nah, ini dashboard-nya ya kan, easy to use ya. Kita mau bahwa siapapun yang menggunakan produk kami, kita adalah B2B gitu ya, itu memiliki kemudahan-kemudahan, jadi mereka bisa melakukan tracking, order secara online gitu ya, dan semuanya termonitor dengan baik. Bahkan kita punya command center nih ya, ini mereka akan bekerja untuk melihat segala sesuatu truknya ini oke atau enggak sih, ya kan, perjalanannya aman apa enggak, ini semuanya ada di command center, semuanya based on digital ya. Nah, ini yang kita tracking, ada 11 langkah yang kita lakukan tracking. Jadi pada pelanggan user kita tuh semuanya bisa melakukan segala sesuatunya tuh real time basis ya, semuanya terkoneksi, terintegrasi dengan data-data yang ada. Nah, ini kalau kita mau lihat performance gimana? Bisa. Apakah performance kita bagus atau jelek, semuanya sudah terdigitalize dengan baik ya. Nah, ini benefit-benefitnya nanti teman-teman bisa lihat ya kan. Intinya adalah ya kan ini bisa minimize cost ya kan, bisa meningkatkan customer service level ya kan. Terus juga kita bisa provide reporting yang komprehensif, jadi bisa memudahkan pengambilan keputusan. Nah, ini ya, kita sudah achieve segini ya kan. Memang ini signifikan sekali growth-nya ya. Kita sekarang dari yang tadi cita-citanya internal use only, sekarang kita sudah memiliki 50 lebih pelanggan. Kita kerjasama dengan public transporter ya, bisa dilihat bahwa sekarang sudah tergabung ke dalam ekosistem itu lebih dari 5.000 truk. Jadi mulailah dari ide yang kecil dulu ya. Nah, ini bisa dilihat siapa saja yang tergabung dengan ekosistemnya selama 2 tahun ini ya. Ini adalah pelanggan-pelanggannya ya kan. Terus kemudian challenge ya. Nah, challenge-nya apa? Ya kan banyak banget challenge-nya. Jadi nggak sekedar mudah itu memang melakukan inovasi. Kita harus berubah ya kan, dari mindset, behavior, culture, lalu juga waktu kita harus luangkan ya kan. Kalau terlalu sibuk juga lack of time itu menjadi challenge. Resource, skill, collaboration, dan kadang yang paling banyak itu adalah kita takut gagal ya. Nah, itu adalah challenge-nya, tapi selalu kita bilang berusaha. Ayo, nah jadilah tadi ya sebuah produk yang tadi teman-teman sudah lihat inovasinya itu ternyata bisa menghasilkan sebuah produk yang tidak hanya untuk keperluan internal, bahkan kita bisa jual produk itu untuk keluar ya. Bahkan sekarang banyak pelanggan-pelanggan kita yang berasal dari luar Kalbe Group, dan itu bisa menjadi
revenue growth bagi perusahaan. Nah, ini pilar-pilarnya. Kenapa sih itu bisa berhasil, ya kan? Satu dari people, ya kan? Jadi bagaimana people ini kita minta untuk mereka tuh memiliki growth mindset, terus belajar, ya kan? Believe bahwa challenge itu adalah sebuah yang exciting, menarik dibandingkan sebagai ancaman. Think like there is no box, ya kan? Jadi teman-teman itu feel free untuk melakukan mengumumkan ide-ide mereka. Bagaimana dengan proses? Nah, prosesnya itu kita customer oriented banget gitu. Jadi menjadi problem solver bagi customer, ya kan? Jadi bagaimana kita itu bisa mendapatkan feedback dari user, ya kan? Ini semata-mata untuk meningkatkan loyalty customer. Lalu juga ya sekali lagi digital value creation. Jadi kita selalu mengaccelerate, ya kan, digital breakthrough melalui inovasi-inovasi. Ini yang selalu kita lakukan dan selalu kita tanamkan kepada pemain-pemain atau tim gitu ya di dalam Mosran itu sendiri, bahwa kita punya 3 pilar yang kalau kita mau melakukan inovasi, inilah ya kan pilar-pilarnya. Jadi nggak pernah lepas dari people, proses, dan juga teknologi. Nah, sudah selesai itu sharing dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi intinya adalah teman-teman nggak usah takut ketika melakukan inovasi. Inovasi itu tidak susah, ya kan? Tidak perlu berpikir secara complicated. Mulailah dari hal kecil. Tapi kita dengan kita lakukan, nah akhirnya hasilnya bisa kita lihat. Nah, ini adalah tadi contoh-contoh yang kita lakukan mengenai inovasi. Silakan teman-teman kalau ada mau ditanyakan. Wah, ternyata pembahasannya sangat menarik ya pada hari. Dan yang saya dapat nih dari sharing session hari ini bahwa supply chain itu sangat penting, karena dari supply chain itu yang dapat mengatur segala pergerakan barang. Dan kalau kita bisa mengelola supply chain dengan baik, maka tentunya pelanggan akan puas dan sangat bermanfaat baik bagi perusahaan, akan mendapatkan pendapatan lebih nih. Dari Kak Hansel nih kayaknya ada nih dari yang didapat dari workshop kali ini. Banget tuh, betul banget. Dan sama ini aku nikmatin banget. Jadi dari sini aku udah belajar bahwa kayak tadi kamu bilang itu supply chain itu memegang seluruh rantai pasok dari mana barang itu dibuat sampai barang itu jadi dan sampai ke customer dan pemakainya. Dan juga dalam hal-hal tersebut itu bisa menimbulkan sebuah inovasi-inovasi baru, yang mana inovasi itu berasal dari ya awareness kita sendiri ataupun kita bisa memikirkan solusi, dan itu bisa menjadi inovasi. Nah, pasti juga buat teman-teman dan partisipan semua di sini, selama mendengarkan Ibu Berti menjelaskan, pasti mungkin ada terlintas di pertanyaan. Boleh dong dikasih tahu pertanyaannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Oh ya, tadi kita MC moderator tadi lihat untuk peserta Bang Fadli tadi raise hand. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya Bu, seperti yang Ibu katakan sebelumnya, bahwa dalam pengembangan inovasi ataupun pencetusan inovasi, itu terlebih dahulu kita harus meyakini diri sendiri dulu ataupun dari pihak perusahaan seperti itu. Nah, seperti yang saya ketahui juga Bu, bahwa aspek utamanya itu adalah kita akan melakukan perencanaan dan pembuatan strateginya seperti apa gitu. Nah, namun terkadang sebuah perusahaan itu pastinya telah menargetkan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, Bu. Seperti menginginkan bisnisnya itu berjalan dalam waktu jangka yang panjang. Nah, bagaimana kita dapat mendukung adanya peningkatan efisiensi biaya yang terjadi dalam perusahaan kita melalui adanya pemasok yang bisa dikatakan. Terima kasih, Bu. Ya, bicara mengenai nah, sebetulnya kalau kita bicara manajemen procurement, ya bagaimana jangka panjang, ya pertama tentu di bagian procurement itu harus spiritnya itu adalah membangun hubungan jangka panjang dulu. Nah, terkadang ya kan kita tuh seringkali fokusnya tuh kepada harga yang termurah dengan short term melihatnya. Padahal sebetulnya ya kan kalau kita harus membangun kolaborasi jangka panjang, karena dengan kolaborasi terus kemudian partnership jangka panjang, mereka itu akan engage lebih baik dengan kita. Mereka akan banyak memberikan informasi, bahkan ide-ide inovasi itu banyak mereka bisa berikan,
ya kan. Nah itu kalau spiritnya kita jangka panjang. Sebagai contoh ya, kemarin saya ketika ingin melakukan cost reduction untuk transportasi, itu tuh kita nggak bisa sendiri, tapi kita perlu bantuan dari partner gitu ya, vendor. Nah kita tanya ke mereka ini bagaimana ya untuk bisa menurunkan cost ini. Nah mereka akan memberikan solusi-solusi. Bahkan karena memang ini jangka panjang, mereka sampai rela mendesain gitu ya truknya itu khusus untuk kita gitu ya, tapi memang kontraknya jangka panjang yang nggak bisa kita berikan mobil itu untuk orang lain. Nah dengan adanya seperti itu akhirnya cost kita tuh bisa turun cukup signifikan. Bahkan ini yang kemarin saya angkat untuk disertasi saya ya, bagaimana kita bisa melakukan lean dalam rantai pasok kita, tapi di situ adanya supaya relationship. Nah, itu ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan efisiensi, efektivitas dan rantai pasok dalam hal pengadaan, libatkan supplier, ya kan? Libatkan partner kita untuk mereka itu memberikan idenya, ya kan? Dan kita kerjanya sama-sama berkolaborasi gitu ya. Nah, itu yang nanti akan bisa engagement-nya lebih bagus seperti tadi ya. Akhirnya kita kerjanya tuh jadi baik karena apa? Kita win-win, posisinya itu win-win solution ya untuk bisnis, bukannya win-lose gitu ya. Nah, itu yang perlu kita terapkan ya, teman-teman, ketika kita bicara mengenai pengadaan ya. Jadi yang namanya partner itu bukan berarti customer is the king ya, tapi kita harus bisa menempatkan bahwa kita equal. Partner itu adalah mitra kerja kita yang kita harus juga pikirkan dari sisi bisnis mereka harus mendapatkan win solution juga dari kita ya, tapi memang itu harus jangkanya jangka panjang. Oke. Silakan yang lain. Izin Bu, Ya. kan tadi Bu bilang kalau misalnya untuk mengurangi cost itu kan kita menjalin relasi dengan partner gitu. Nah otomatis kan Bu dari partner sendiri pasti mengharapkan feedback yang yang baik juga dari kita, dari pihak kita. Nah semisalnya kan kita nggak bisa mengestimasi bahwasanya bisnis yang kita jalankan itu 100% penuh akan berhasil. Nah pasti ada aja kegagalan yang mungkin akan terjadi. Nah semisalnya bisnisnya itu gagal itu bagaimana kita memberikan penjelasannya kepada partner seperti itu, Bu? Oke. Nah, biasanya kan kita gini, kalau udah hubungannya baik pasti kita kan akan terbuka. Biasanya itu akan ada pertemuan-pertemuan atau meeting kita bicara mengenai business projection gitu kan ya. Kita memberikan forecasting, peramalan kepada mereka, projection kita akan seperti apa gitu kan. Nah, memang pasti gini, kalau kita dengan para partner kita ya kan, kita akan bilang nih projection kita kayak gini. Ini belum tentu mengikat juga gitu. Jadi ada resiko-resiko yang kita harus ambil nih sama-sama gitu ya. Misal gitu ya, ada produk yang kita launching gitu ya, ternyata itu nggak terlalu berhasil misalnya gitu ya. Nah tentunya kan ada resiko di situ, dan nanti kelanjutan bisnis seperti apa. Nah kalau memang kita sudah hubungannya baik, tentu kita akan menawarkan ya kan alternatif. Misal, oke, kalau yang item ini tidak bagus, mungkin kita akan berikan item yang lainnya juga gitu. Jadi memang nggak semata-mata begitu gagal terus kita selesai gitu. Tapi kita akan memberikan alternatif. Intinya adalah kita memberikan kesempatan buat dia untuk tetap bergabung ke dalam ekosistem kita gitu. Jadi nggak langsung misalnya ini sudah terus kemudian kita langsung tinggalkan, itu nggak. Kalau kita bicaranya partnership pasti kita akan selalu memberikan kemungkinan opportunity yang lain. Jadi resiko yang tadi kan bicaranya mengenai resiko itu akan kita coba tanggung bersama-sama gitu. Jadi kalau untung ya kita sama-sama, kalau ada resiko ya kita sama-sama. Nah itulah win-win gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik Bu, kayaknya ada pertanyaan nih dalam komentar. Oke, izin bertanya Bu, saya Natasha Hutapea, angkatan 2020, ada beberapa sistem rantai risiko pasokan, contohnya bencana alam. Meskipun bencana alam tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, namun banyak perusahaan mengantisipasi kerusakan infrastruktur apa saja yang diakibatkan dari bencana alam tersebut, dan bagaimana dapat mengembangkan rencana kontingensi bila terjadi bencana alam. Terima kasih Bu. Silahkan dijawab Bu. Oke, ya memang kalau bencana alam tuh kita nggak pernah bisa prediksi, ya kan. Nah biasanya ya kan perusahaan-perusahaan itu dia akan mengamankan pasokannya nih, ya kan. Makanya biasanya perusahaan itu dia tidak akan depend on satu sumber, gitu, ya kan. Karena apa, dia takutnya begitu ini bermasalah,
dia akan habis gitu ya. Jadi misalnya yang tadi saya cerita di Jepang gitu ya, Jepang itu kita sudah kalkulasi tuh di sana tuh banyak bencana alam berupa gempa bumi gitu kan ya. Nah jadi kita juga mesti antisipasi, oke, kalau di sana terjadi bencana alam yang kita nggak bisa prediksi, bagaimana dengan kita cari sumber lain negara, gitu. Kalau bisa lain benua gitu. Jadi memang harus diamankan dari sisi resiko-resikonya, dan itu tadi geopolitikal, terus kemudian juga faktor geografis itu sudah ada hitungannya di rantai pasok tersebut gitu loh. Nah, jadi intinya adalah kita jangan mengandalkan dari satu source saja gitu ya. Bahkan misalnya nih kalau kayak kita lihat hasil-hasil natural misalnya tadi kayak susu atau segala macam itu banyak di New Zealand ataupun di Holland, di US juga ada. Nah, tapi kita juga melihat tuh beberapa kali dengan adanya perubahan global warming seperti ini ya, itu menimbulkan kekeringan yang cukup panjang. Akhirnya apa? Oh, misalnya di bawah atau di New Zealand terjadi kekeringan, ya kan? Mungkin kita akan mencari source di tempat lain. Jadi jangan pernah untuk menggantungkan hanya dari satu source atau dari satu negara aja. Gitu. Harus kita memiliki diversifikasi sumber ya. Karena kalau misalnya hanya satu, ya itu bahaya untuk rantai pasok kita. Itu sih contingency plan yang biasanya kita lakukan. Identifikasi source-nya, terus kemudian kita lakukan diversifikasi seperti itu. Oke Bu, terima kasih untuk jawabannya. Juga mungkin sesi Q&A sudah bisa kita tutup ya Bu ya, dan juga teman-teman. Nah, kan tadi kita MC moderator udah bilang nih, kalau misalnya nanti akan ada dipilih salah satu pertanyaan yang terbaik dan akan mendapatkan hadiah dari panitia. Nah, pertanyaan yang terbaik selamat kepada Bang Fadli Sirait yang akan mendapatkan hadiah dari panitia. Kepada panitia kami persilahkan untuk melakukan hubungan terhadap Bang Fadli. Nah, oke deh, silakan Niria. Wah, nggak terasa ya, kita udah sampai di ujung pembicaraan kita pada hari Jumat yang ceria ini. Banyak banget nih manfaat dari bincang-bincang asyik yang kita bahas dari topik pada hari ini. Tentunya karena ditemani oleh narasumber kita yang keren banget nih. Betul ya. Aku juga selama dari workshop tadi tuh ya, dari awal sampai akhir ini, udah banyak deh, makin banyak pengetahuan yang aku tahu. Oh iya, jangan lupa kita akan mengadakan absensi. Nah, untuk link absensi akan dikirimkan dari chat Zoom ya, kepada para peserta dapat melakukan absensi saat diberikan chat Zoom dari chat kita ini. Oh iya, kita akan menutup workshop kita ini. Jadi, kita akan menutupnya dengan doa penutup dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan foto bersama. Baiklah, kepada kepada saudara Phoebe yang akan menutup doa, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan kita mengakhiri acara kita. Ada baiknya kita bersatu berdoa. Saya bawakan dalam agama Kristen Protestan. Mari kita bersatu berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa, karena Kau masih berkati kami sampai sore hari ini, Bapa. Bapa, di sini kami telah selesai mendengarkan acara webinar kami, Bapa, dari berarti Bapa. Karena Kau berkati apa yang kami dengarkan, Bapa, dan semua apa yang disampaikan kepada kami dapat bermanfaat bagi kami ke depannya, Bapa. Kau berkati juga mungkin ada teman-teman kami atau kakak abang kami yang tidak ikut bersama kami, Bapak. Mungkin lain kali ketika kami akan mengadakan webinar ikut bersama kami, Bapak. Bapak, Kau berkati juga mengerjakan tugas akhirnya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami tahu tidak luput dari segala dosa. Dalam nama anak Yesus, kami satu berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada saudari Feby yang sudah membawakan doa penutup. Selanjutnya, agar makin afdal nih, kita foto dulu ya kepada seluruh peserta, diminta untuk mengaktifkan kamera. Kepada tim yang mengambil foto, kami persilahkan. Oh ya, sambil nunggu tim
yang mau foto nih ya, tim yang akan memfoto kita, yuk kepada seluruh peserta partisipan dimohonkan untuk mengaktifkan kameranya biar tim yang mau memfoto kita bisa untuk ambil alih.